sama keluarga saya ya silahkan aja dilihat. Kalau di sini papa sini pak ini lihatkan mukamu gitu ngapain terus nular amin aja ya bener-bener kalau bukan donatur dilarang ngatur ay nggak kayak gitu juga siapa lu udah ya kan. Yang sebelah iri kali tante. Ya iri sih boleh-boleh aja ya, cuman apa tuh namanya ya udahlah semoga dia mendapatkan hidayah aja. Ya, semoga dia mendapatkan hidayah aja. Kenapa itu di belakang? Semoga Tuhan masih ada rasa pengampunan, rasa sayang gitu sehingga orang-orang itu disadarkan gitu kan. Disadarkan jangan sampai nanti pada saat sakratul maut gitu, apapun yang ada dalam beliefnya dia, apapun yang ada dalam kepercayaannya dia gitu kan ya. Oh, misalnya saya tuh pembenci pelakor, saya tuh siapa yang nggak benci gitu kan tentang karakter seorang pelakor misalnya gitu kan. Yang merusak rumah tangga orang gitu. Misalnya ini kan, ya berikan edukasi begitu. Bagaimana ciri-ciri suami gitu, tapi bagaimana ciri-ciri suami yang terkena sihir pelakor, bagaimana trik istri sah untuk menjaga keharmonisan kayak gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang dijadikan edukasi gitu. Tapi kayaknya dia nggak sampai segitu, ininya nggak sampai segitu. Terus apalagi ya pokoknya banyak lah konsep-konsepnya. Nah, tetapi jangan mengarah kepada satu orang ataupun dua orang yang sudah tahu ibaratnya tuh tentang kebusukannya dia gitu kan. Tapi orang-orang diem aja, orang-orang tuh nggak mau ngomong, biasa aja karena emang segitu nggak pentingnya dia menggiring opini. Silakan aja. Giringlah opini itu bagi yang mau tergiring. Bagi yang nggak mau tergiring, bagi orang yang mempunyai cukup ilmunya, ya, dan punya prinsip hidup yang benar gitu, ya tidak akan tergiring lah. Apa dia? Mana dia itu kok? Aku mau makan ya. Yang sebelah kelihatan julid banget, you. Tahu pula aku. Biar nggak lari-lari nih kayaknya. Fit, ada itu aku di sini nggak sih? Di sana. Oh, kau tuh tapi itu banget, pendek banget bajunya kau. Kinaan? Enggak. Ini aku tutupnya. Cantik bajunya katanya. Bukalah dulu tudung tuyun. Iya. Mana Fit? Kau di mana? Nanti aja Mbak. Kalau saya tuh kalau mau kalian bilangin, oh ini buka tudung tutup gitu-gitu, apa buka tutup kudungnya biarin aja. Kalau aku mau orang Islam, aku orang Muslim, ya. Jadi kalau aku mau tiba-tiba akunya sedang merasakan nyaman dengan aku berhijab gitu, ya sudah. Kalau mungkinnya ada sesuatu yang membuat aku merasa oke, nggak. Aku yang pasti kalau olahraga aku belum pakai hijab, ya, nggak. Untuk apa tuh namanya? Untuk waktu olahraga aku memang masih biasa aja gitu. Alangkah ringkenya Dindo, masya Allah. Makan ya. Harus banyak ini aku makan. Biar badannya gede katanya. Tapi ya untuk orang-orang yang mencintai aku gitu kan, yang mau aku pakai hijab ataupun tidak gitu kan, ya mereka pasti akan yang ya udah pelan-pelan gitu prosesnya gitu kan. Pit, ada es teh nggak Pit? Selamat makan katanya Stru. Thank you. Kenapa Pit? Pit? Kenapa?
dibandingkan modelnya yang di IG. Oh ya, bisa gitu ya Mbak ya. Bismillah. Enggak kok. Pakai sidu. Pit, ikan asin nggak ada ya, Pit? Ikan asin? Nggak ada? Ikan asin tak ada? Saya lagi dicari. Oh, lagi dicari. Ngomongnya pakai itu aja Mbak. Pakai apa? WhatsApp. Jangan tak berantem. Cuma dia memang harus lihat. Dia baca mimik juga, Bu. Oh iya. Dia baca mimik. Sayur apa Kak? Aku cuman apa nih? Daging oseng-oseng, telur dadar, terus kangkung ditumis, cabai udah. Air biasa. Ini dia. Ini tapi yang baru apa yang lama? Malam. Ntar beli lagi yang baru. Apa aku? Kan asinnya digoreng ya. Kerupuk dong. Tumis kangkung. Ikan asin bikin selera makan ya, Mam. Iya, bener. Ikan asin tuh memang bikin selera makan. Apalah itu? Ya Allah, apa sih itu? Masa ada kayak gitu, Mbak? Kakak olahraganya apa? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aku, apanya? Ayo bikin jengkol goreng sambal. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Aku lagi nunggu ikan asin aku. Suka jengkol tidak yuk? Kalau jengkol disemur suka. Makan yang banyak, Enak kok. Begini aja. Jangan perang dunia ketiga ya di Tenang belakang. aja. Epit mau dong es teh. Seger ya. Lipstiknya ini dari Maybelline 30. Vinyl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di rumah masih ada deh. Fit, ini sayur apa? Baru dibuat daging. Oh tidak. Waduh. Setai. Hah? Setai. Sotai itu apa? Kemarin kita makan setai. Oh ini, itunya rotinya hilang habis. Habis. Oh ini makanan yang Thailand kemarin. Oh, Yang ini didengar apa ya? Dapat teh ST itu. Didengar apa? aku sih sukanya es teh tapi udahlah teh botol nggak apa-apa. Kan nyarinya di mall itu mana ya? Masih kalau Iya aku lupa. ya itu kedinginan. Mas Bima udah ngerasain homesick enggak sih? Tanjung Sakti, putih-putih. Oh iya, emang. Kok jadi banyak yang nonton aku makan? Kenapa teman-teman? Pasti pada lapar ya. Yuk makan semuanya. Ya, sama yang nih. Apa tuh? Sambelnya tidak terlalu pedas kan? Saya mau ambil bas pikun. Lupa. Aduh enak banget kerasin. Nambah nasi Yunda. Kayaknya udah deh. Tadi udah banyak. Makannya udah segini aja. Nih lipstiknya apa? Vinyl dari Maybelline nomor 30. Balok para batu. Ternyata sekarang udah kelihatan usia. Nggak apa-apa, emang udah usia kok. Mbak Asi mau kemana? Oh nutup itu ya pintu. Oke, siap. Santun banget makannya katanya, Masya Allah. Nah, macam mana lagi kita makan? Tentu. Makan yang banyak. Gak usah, cukup.
Itu dihabisin dong, Pit. Ikannya Apa? udah deh dimakan aja deh daripada ini loh. Dideng apa? Makan. Ayo maunya yang fresh aja. Apa? Mas Bima enggak, biasa aja sih kayaknya. Mungkin awal-awal, sekarang kan udah semester kedua dia di situ. Semester kedua udah santai lah. Aku usianya 48. Teman-teman tapi jangan kaget ya. Kadang-kadang aku cuman pakai kerudung aja. Kadang-kadang aku pakai hijab full kalau lagi ada kerjaan atau lagi ada acara gitu ya. So jangan, oh kok buka tutup gitu. Nggak gitu ya. No mbak, aku kelahiran tahun 77. Ini baru mau 48 tahun ini. Nanti bulan Juni. Cuma nanti kan daripada nanti dibilang lo kemarin katanya 77, kemarin katanya 47, sekarang 48, yang mana yang benar sih? Ya udahlah. 2 bulan lagi ini kan ulang tahunnya. Kita sama bulan Juni sama saya. Bukan 78 kan. Aku suka aja. Aku tuh sebenarnya 789. Aku tuh semuanya tuh 789. Jadi angka yang aku paling suka angka 7. Suka angka 7. Angka 9 itu nggak begitu sih sebenarnya. Aku suka 7 sama 8. Makanya aku taruh 78 gitu. Jadi naik gitu. Semoga segala sesuatunya itu mengalami kenaikan. Jangan yang baik loh, sesuatu yang baik ya kan. Enak ngeliat kakak makan katanya, Masya Allah. Ini rambut aku kan, bukan? Amin. 89 ya? Waalaikumsalam. Akun bodong. Apa itu yang Tia? Akun bodong banyak yang julid. Aku mau tambah nasi lagi, sayang ikan asinnya. Alang ke Gancang Besiuk. Besiuk yang mana? Emang aku besiuk kapan? Aku belum besiuk. Tadi Mbak, inilah bajuku. Cantik, sumpah lagi makan aja cantik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hai mbak-mbak. Mau kasih apa kuahnya?
Sendoknya mana? Makannya dikit kali yuk. Masa iya udah banyak ini aku nih makan. Makan siang apa makan malam mbak? Aku makan cuma 1 kali sehari mbak. Ini ya makan siang ya makan malam. Ya nanti kalau misalnya malam hari masih lapar, mungkin aku nggak tahu bikin mie atau apa gitu, terserah aja. Yang penting harus nasi. Hamburger kita doang. Makan burger, udah lama nggak makan burger. Mungkin nanti mau beli burger. Halo Mbak Friend. Kirim ya. Jauh banget sampai di situ. Tinggi badanku itu 168. Beratnya itu aku 51 50. Makan lauk apa aja mbak? Aku tadi itu makan daging, ada daging sedikit. Galak ngeliwet sempak kawan dak yuk. Kalau dengan sahabat-sahabat yang lama dulu mungkin iya. Sahabat-sahabat aku yang dari dusun ya. Yang dulu tuh dari kecil kita temenan gitu. Cuman kalau sekarang ini kayaknya susah cari orang yang benar-benar pengen berteman, mengambil sisi-sisi positifnya aja tuh susah. Adanya berteman itu ya untuk mencari kekurangannya tuh apa. Ya, repot ya kalau kayak gitu ya. Sedangkan kan kalau kita mau makan apa nih? Kita makan ini ngeriwuh ya tuh. Kakak pakai iPhone berapa? iPhone berapa nih? 14 kalau nggak salah. Siapa no emas mulai naik ini yo, hehehe. Nggak apa-apa. Masalahnya di mana? Beruntunglah yang berinvestasi di emas. Ngeriung yo. Kalau kita itu udah susah. Sekarang itu memang kita tuh lebih harus menyimpan cash ya. Properti yang saat ini tetap tidak bisa hilang ya, itu adalah sewa menyewa properti karena orang membutuhkan itu. Kalau aku nggak tahu apakah harga rumah ini turun atau gimana, aku nggak tahu. Tapi setahu aku sih harga rumah tetap aja stabil. Dibilang harga rumah turun habis-habisan, tetap aja perasaan kalau kita cari rumah harganya segitu-segitu juga, bener nggak sih? Makan kudai udem. Kalau aku tuh nggak ngoyo ya orangnya. Maksudku gini, aku kalau udah cukup buat diriku sendiri aja udah cukup gitu loh. Ya alhamdulillah sih untuk anak mungkin sudah disiapkan semua sama bapaknya gitu kan ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik itu dari segi pendidikan, pekerjaan nanti insya Allah ya. Terus apa lagi? Jadi nggak ada yang kekhawatiran yang begitu banget ke aku gitu. Aku tuh udah kayak harus taking care of myself aja, ngejaga diri aku aja gitu. Aku anakku dua, tapi kedua-duanya itu
benar-benar diurus oleh bapak mereka gitu kan ya. Diurus bukan berarti mereka yang hands on banget gitu terus nggak dikasih ke aku. Tanggung jawab sebagai seorang bapak itu mereka benar-benar berikan full maksimal. Jadi di situ tidak ada pihak-pihak lain gitu. Kalau aku tuh hanya sekedar memberikan support secara emosional ke anak-anakku gitu. Alhamdulillah ya. Jadi aku ya harus take care, harus apa ya? Bagaimana cara akunya secure aja, aman gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang bikin aku, aduh aku harus investasi ini, aku harus kayak gini, aku harus ini, nggak ada. Ya, umur anakku yang besar itu 19 tahun. Terus belajar bahasa Inggris dengan Ayu ini ya Allah. Dilurus bapaknya gimana yuk? Tanggung jawab secara pendidikan, secara pekerjaan nanti insya Allah semuanya papahnya yang sudah ngurusin. Saya akan pisah sama bapaknya. Nah, jadi aku nggak ngurusin anak-anakku lagi. Kok bisa semua sama anaknya? Enggak sama anaknya, anakku sama aku juga. Mungkin kamu jarang kali ngelihat kalau apa itu namanya kalau Bima lagi sama aku kayak gitu, enggak ya? Ya, udah tergiring sama opini orang-orang yang julid ya? Enggak lah, biasa aja. Anakku sama aku sama bapaknya, sama aku sama bapaknya. Sekolahnya inter siapa? Aku Mas Bim. Oh aku enggak. Aku dulu memang kerja dan sempat tinggal di luar sih. Ayo maaf dah pisah ya dia. Udah zaman masih muda, ayo nikah lagi yuk. Yuk. Tidak lah, santai baik. Jadi kalaupun misalnya sampai nikah lagi ataupun apa, tidak ya, saya tidak membicarakan itu ya. Intinya aku tuh sekarang single, udah. Single dalam artian harus take care of myself aja. Harus bagaimana caranya itu apa ya bahasanya? Ngurus diri sendiri. Nah, ngurus diri sendiri. Gitu ya. Kalaupun ada pasanganku ataupun apa ya alhamdulillah gitu, tapi bukan yang kita sama-sama menggantungkan hidup, kita mulai semua lagi dari nol gitu, nggak ada ya. Jadi gitu. Itang Yunas, bukannya tahun lalu tante baru nikah? Terus kenapa? Oh Mbak Asih 48. Aku sudah tidak mau membahas tentang aku menikah tahun lalu ataupun apa atau apa yang nggak mau bahas. Intinya saya baik-baik aja. Begitu banyak orang yang menginginkan saya tumbang gitu, tapi alhamdulillah semakin ingin ditumbangkan oleh orang, semakin rezeki, kesehatan, kasih sayang semakin berlimpah. Iya. Enak loh diuji sama omongan-omongan orang itu. Kita tinggal duduk nyantai saja, mengalir itu pahala, mengalir itu segala macam rezeki yang dibukakan oleh Yang Maha Kuasa. Istri kedua, enggak, saya ke-10. Amit-amit deh. Dan sampai bener banget, iya. Jadi udah santai aja ya. Wes ngono wae teman-teman. Terima kasih lo tadi udah 1000 orang nemenin aku makan. Akik yang julid katanya ya. Banyak pula yang jemetu ngomong bini kedua. Nggak, banyak pula jemetu yang ngomong bini kedua. Ya kalaupun orang mau jadi istri kedua ya urusan mereka. Yang pasti tidak merugikan kita, gitu kan ya. Kalaupun ada urusannya mereka mau jadi istri kedua, mau jadi istri ketiga,
Yaitu urusan laki-laki sama perempuan itu sama-sama ikhlas ataupun tidak menjalaninya. Kita tidak punya hak untuk menilai apapun dalam urusan orang. Gitu. Jadi untuk apa kita kepo-kepo banget? Ya. Nggak bisa jawabin gitu aja yuk. Iyalah. Ya emang nggak bisa ngatur Tuhan ya kan. Nggak bisa juga ngatur keinginan orang, biarin aja. Kakak terbaik gitu. Tapi aku ucapkan terima kasih untuk orang-orang yang julid sama aku, yang menyebar-nyebarkan fitnah, yang ngata-ngatain, yang apa-apa. Alhamdulillah, ya itu tadi, keberkahan itu akan didatangkan ke aku sebagai apa ya, imbalan atas ucapan-ucapan yang disampaikan orang-orang tersebut ya. Pasti baik ya. Kalau kalian pengen balas dong bun gitu kan, balas dong. Oh, kalau masalah balas membalas itu kecil banget. Kita juga semua udah pada tahu. Ya, kita semua juga udah pada tahu. Tapi kita nggak usah balas. Karena apa? Level kita nggak di sana. Untuk apa kita balas? Ya, nggak penting banget dan orang itu pun tidak penting banget. Gitu. Ya. Kita cuma ketawa aja, ya udah, nggak apa-apa, ya kita sih nggak masalah. Mau dibilang apapun, selama tidak mengurangi makanan di rumahku, selama aku masih bisa bayar orang-orang yang kerja di rumahku, selama usahaku ataupun apartemenku masih disewa-sewa orang, insya Allah ada pendapatan setiap bulan gitu ya. Bukan circle dia, ya emang. Balas emang tukang bener banget emang tukang parkir kita mah yang duduk di mobil Cin, tapi tukang parkir juga nggak apa-apa, dia kan hanya memberikan instruction biar mobil kita nggak nabrak. Tukang parkir aja baik gitu kan ya. Udah Dem. Pantesan nggak pernah memikirkan hal negatif, nggak usah. Kalaupun ada orang yang terbawa, itu berarti semoga orang tersebut sadar. Semoga orang-orang tersebut sadar bahwasanya dan langsung istighfar gitu ya. Karena apa? Karena berita yang didengar itu jahat banget gitu. Yang dikeluarkan oleh orang yang sudah kerasukan gitu kan ya. Yang tidak ada sangkut pautnya sama dia sama sekali, tetapi sebegitu kerasukannya gitu, sehingga mudah dan tidak ada takut-takutnya gitu. Nggak usah lah kalau takut masalah duniawi mah, nggak usah. Orang juga males ngurusin dia mah, dapatnya rugi doang. Waalaikumsalam. Terus apa tuh namanya? Betul, nggak usah dibalas, nggak usah, karena nyinyir doang, nyinyir. Nah, yang disayangkan itu adalah orang-orang yang terbawa, yang akhirnya berpikiran negatif, berpikiran jelek terhadap bahan ceritaan tersebut gitu. Padahal itu belum tentu kebenarannya. Awas Pit, nanti dia kebuka kalau nggak ketutup rapat Pit. Gitu. Jadi ya apa namanya? Ya udahlah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang yang zalim gitu ya. Dari sudut pandang manapun jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Zalim dalam segala aspek lah. Ya. Gitu. Kalau kita percaya dengan ketentuan Tuhan itu ada, kita jalanin gitu kan ya. Ya, kita serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa gitu. Apa terbaiknya? Gitu. Tetapi tidak ada keinginan untuk menghancurkan orang. Wow. Aku harus cari tahu nih dia nih apa nih. Hancurkan mentalnya. Pokoknya aku buat dia bagaimana hancur nama baiknya gitu. Sehingga begini-begini, itu namanya udah niatan jahat. Itu udah jahat banget.
Apalagi yang namanya fitnah itu jahat banget. Jangan kita setiap kali sholat aja kita membaca, ya kan? Sudah, itu mah udah nggak seger, Pir. Ntar malam ya. Ya sutra lah ya. Memang jahat. Iya. Ngelihat orang cantik sedikit enong-enong. Ya elah mainnya sih sama enong-enong. Ya kan? Melihat orang ngomongnya tertata, ngomongnya lemah lembut, tapi bukan berarti orang itu tidak tegas ya. Enong-enong katanya. Mainnya malah kita ngakak bareng mami. Iya. Mainnya itu kebanyakan sama enong-enong. Nah gitu jadinya makanya dia ngelupas banget tuh sama tentang enong-enong. Mainnya itu banyak tipu-tipu, hidupnya itu banyak tipu-tipu, makanya dia pinter banget bagaimana cara mengelabuin orang. Udah biasa jualan kata-kata. Lah kalau kita mah takut cinta, takut banget kita mah. Tapi orang-orang kayak gitu bah ketemunya juga yang begitu lagi, tenang baik, ya kan? Kita mah duduk santai aja, duduk santai. Enong-enong itu loh mbak, yang nari. Oh itu mah ondel-ondel beda lagi ya. Enong Cikarang Cipayung. Siapa itu Enong Cikarang Cipayung? Kenapa nggak lapor polisi atas nama? Mau sih mas, tapi ngapain ngurusin orang seperti itu? Not worth it. Tidak pantas mendapatkan perhatian dari kita. Cuma nyinyir-nyinyiran seperti gluduk-gluduk tepisan yang apa ini antara petir sama gendang ditabung gitu, drum tetak digembang gitu. Kita nggak tahu nih yang mana. Jadi apakah perlu mendapatkan perhatian dari kita? Sesuatu banget dia, nggak penting. Aida. Ini juga mulai nyinyir loh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Iya ya, nggak penting. Intinya tuh nggak penting siapapun yang mau menghujat mau kecuali kalau dia tuh benar-benar berani gitu ya. Dalam artian mengucap kata. Kamu namamu jelas, kamu itu begini. Dengan ini saya nyatakan kalau kamu itu bisa dibohongin itu adalah hati kita. Nah hati kita, diri kita tuh nggak bisa dibohongin. Jadi kalau kita emang niatan jahat ya dan kita eksekusikan gitu. Ya tinggal tunggu aja balasannya, ya kan? Udah diam aja. Siapa nih cantik 2020? Oh kenapa kamu memberikan perintah udah diam aja? Kalau dia betul mami, kalau nggak penting topik lain saja loh kan. Ini kan orang tanya, jadi saya menjelaskan, ya. Emang nggak penting lah, ngapain saya harus capek-capek pergi ke kantor polisi gitu kan ya. Terus mengungkapkan malu. Saya juga punya teman-teman banyak di kepolisian juga ngurusin kayak ginian itu. Nggak berkelas gitu loh, kasusnya itu nggak berkelas. Ya kan? Malu lah kita minta, ibaratnya minta diberikan attention gitu-gitu tuh malu. Kecuali kasus penipuan 40 miliar gitu-gitu. Ya oke lah. Bagaimana ceritanya gitu kan ya. Apa gitu amit-amit lah jangan kena kasus lah intinya pokoknya ya enggak sih? Ya itu boleh lah. Enggak segini lah itu. Teman-teman saya udah ketinggian ininya. Enggak ada mereka ngurusin yang kayak ginian. Receh. Mendingan kita tidur sholat, ngaji, jalan-jalan gitu ya. Tidak usah butuh validasi dengan kebanyakan teman. 1-2 aja cukup, asalkan kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari mereka ya.
Oke lah ya, saya juga udah mau pergi nih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Udah ya? Iya, betul deh. Iya. Ya, untuk teman-teman yang mau mendengarkan semua itu terus menghujat saya, silakan aja. Apa namanya? Tapi semoga Tuhan masih membetulkan hati orang-orang yang mungkin agak-agak kemana-kemana gitu. Sebelum kita juga benar-benar melihat kenegatifan dari orang tersebut. Ya, kalau saya nyanyi, kalau saya berbicara dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan etika gitu ya, karena saya diajarin dari kecil. Nggak ada bagi saya hal-hal yang nyekak-nyekak orang kayak gitu, itu bukan, saya nggak bisa seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya marah ataupun apa ya bisa, tentu aja saya bisa gitu kan, cuma pada tempatnya aja gitu. Terus bukan berarti saya menye-menye ya, bedakan orang yang menye-menye sama orang yang berbicara dengan tata krama dan etika. Kalau orang yang berilmu tahu bedanya. Orang menye-menye bukan berarti dia lemah lembut loh. Ya, orang yang menye-menye mendapatkan perhatian dari laki-laki itu tidak harus lemah lembut. Bisa barbaran, tapi bahasa yang disampaikan menye-menye. Berbeda dengan orang yang berbicara dengan etika, tutur kata yang baik dan sopan gitu. Itu bukan menye-menye. Itu dia tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan ya seperti orang yang punya etika gitu kan ya, orang yang belajar gitu ya. Oke, itu aja.